Satu. Ngaji di Aroyan. Ngaji di Aroyan. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Bisa bersatu tali harapan. Bisa dimanakan. Bilang Kak Eri yang tanya, mana semangatmu? Tepuk tangan yang penuh semangat dong. Siapa yang nggak puasa ya? Semuanya puasa, alhamdulillah. Oh dia nggak puasa. Ini siapa yang grupnya puasa beduk? Ayo. Grup puasa beduk mana nih? Yang sudah puasanya sehari? Mana nih? Alhamdulillah banyak sekali yang puasanya satu hari. Ya. Anak-anak, mohon maaf tadi kakak terlambat datang bersama kalian karena hampir 1 jam kakak muter-muter di Pak Sukito yang sana. Pak Sukito 1 karena nggak dikasih selok ya. Nanya bingung ke sini, lempar sana lempar sini. Tadi kakak sudah mau pulang. Alhamdulillah hari ini kakak bisa bersama kalian. Semangat Ramadan ya semuanya, anak-anak semuanya. Iya, ini meskipun pengalaman pertama kali bagi kakak ya, sebenarnya kakak biasanya ceramah dan sebagainya, tapi hari ini kakak diminta untuk mendongeng buat kalian. Nah, yang pertama kita akan mendongeng tentang hikmah di bulan Ramadan. Dengarkan, nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan hikmah di bulan Ramadan itu seperti apa. Nah, dikisahkan seperti ini anak-anak semuanya. Di hutan belantara itu tinggal apa saja sih? Ya, di hutan itu ada apa saja? Hah? Yang bisa menunjukkan jari di hutan belantara itu ada apa saja? Apa? Gajah. Ya, suara gajah gimana? Suara gajah mas? Apalagi selain gajah? Harimau gimana suara harimau? Wow, itu. Apalagi? Oh, serigala. Tahu nggak suaranya serigala? Oh, gitu ya. Ya, di hutan belantara ini ada orang yang tugasnya itu atau pekerjaannya itu suka nebang pohon. Ya. Suka apa? Nebang pohon. Nah, dia bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Bekerja dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, ketika menebang pohon itu dalam 1 hari, kedua orang ini berhasil menebang pohon sebanyak 5 batang pohon. Berapa pohon? 5. Iya, 5 batang pohon. Itu dari jam berapa tadi? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Itu setiap hari dia berhasil menumbangkan sebanyak 5 batang pohon. Itu setiap harinya. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian datanglah orang bijak ke situ. Selamat sore Pak, selamat sore. Apa yang bisa kami bantu? Pak, bisakah Bapak menolong saya? Buat ngapain itu? Tolong tebangkan pohon buat saya. Berapa yang Bapak butuhkan? Saya butuh 8 pohon saja. Bapak sanggup tidak? Sanggup. Nah, Bapak tadi dengan berapa nak? 8. Biasanya berapa? 5 ya. Biasanya 5. Tapi orang baik ini minta 8 pohon. Nah, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian siang hari ya, setelah proses penebangan pohon terjadi, siang hari jam 12 Pak Zuhur, orang baik ini datang kepada kedua penebang pohon ini. Pak, sudah berhasil berapa pohon yang Bapak tebang? Alhamdulillah, saya sudah berhasil menumbangkan 3 pohon. Kalau 8 pohon tumbang 3 itu masih sisa berapa?
kurang berapa? 5, betul, pinter ya. Masih kurang 5 pohon. Nah, kemudian orang baik ini pulang. Kemudian kedua penebang kayu ini melanjutkan pekerjaannya. Jam 2 siang, orang yang baik ini datang kembali. Pak, sudah berapa pohon yang berhasil Bapak tebang? Oh, saya sudah menambah 2 pohon lagi. Berarti berapa pohon yang semuanya ditebang? Tadi 3, tambah berapa? 2. Berarti berapa? 5. Kalau yang diminta 8 kurang berapa? Kurang 3. Nah, kemudian orang baik ini mengatakan, Pak, apakah Bapak mampu? Apakah Bapak sanggup untuk menyisakan 3 batang pohon lagi? Sementara ini sudah jam 2. Kalau Bapak sanggup, saya akan kasih upah 2 kali lipat dari biasanya. Nah, kemudian kedua penebang pohon kayu ini semakin semangat dia menebang, semakin semangat terus. Ternyata lama-lama keringatnya mulai banyak membanjiri tubuhnya dan dia lemes. Kemudian orang yang baik ini menghampiri kedua orang ini, Pak, tolong berhenti sejenak. Buat apa? Saya pinjam gergajinya. Pinjam apa? Gergajinya. Kemudian gergajinya dipinjam, diapakan? Ditajamkan. Ya, ditajamkan. Kemudian setelah kedua orang ini istirahat, dikasihkan gergajinya ini. Silahkan Pak, tak potong lagi sisa pohon yang tersisa, 3 batang pohon ini. Ternyata nggak hitungan 2 jam, 3 batang pohon ini semuanya roboh. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini apa? Setiap hari mungkin kita beraktivitas, setiap hari mungkin dari bangun pagi sampai malam hari kita beraktivitas terus tanpa istirahat. Di bulan Ramadan inilah saatnya kita istirahat untuk menajamkan hati kita, menajamkan diri kita, menajamkan pikiran kita, supaya nanti 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan ini seperti halnya kita menajamkan gergaji yang seperti tadi dilakukan oleh orang-orang yang baik tadi. Kemudian kita pentaskan di 11 bulan berikutnya, kemudian supaya nanti selepas bulan Ramadan hati kita tetap baik, perilaku kita tetap baik, tutur kata kita tetap baik. Anak-anakku semuanya sudah mandi? Sudah mandi semuanya? Iya. Tadi Bapak tadi cerita tentang apa? Kak Erin tadi cerita apa? 2 orang yang menggergaji pohon. Nah, sekarang ini yang kedua. Kak Erin mau tanya, siapa di antara kalian yang percaya kalau Allah itu ada? Tunjukkan jari. Ayo, Allah itu ada apa enggak? Ada. Iya, tunjukkan jari. Mana yang percaya sama Allah? Angkat tinggi-tinggi nak. Ya kayak mau lihat, Masya Allah. Ya luar biasa sekali. Ya cek dulu semangatnya sebelum dilanjutkan lagi. Mana semangatmu? Saya gak dengar yang belakang itu seperti sekeras ini ya, semangat ini ya. Ya jangan kalah, yang belakang siap mengikuti. Mana semangatmu? Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Iya, sekarang kisah tentang kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari, dengarkan baik-baik, suatu hari di dalam ruang kelas, Bu Guru ini memberikan perintah kepada murid-muridnya. Anak-anak, tolong besok datang ke kelas ini. Nanti kita ada tugas bareng-bareng. Apa tugasnya Bu Guru? Tolong ya nak, besok kalian bawa ayam yang hidup di dalam kelas ini. Jangan lupa bawa pesonya. Tadi tugasnya apa? Bawa apa? Ayam yang hidup sama apa? Pesonya. Nah ternyata semua perintah dari guru ini akhirnya dijalankan oleh semua siswa. Besoknya seluruh siswa membawa ayam sama pisaunya. Kemudian kalau mereka sudah lengkap, Bu Guru memerintahkan kepada mereka semuanya, anak-anakku, ayo kita cari tempat yang paling tersembunyi. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang lihat kalau kalian motong ayam. Wah, kemudian anak-anak penuh semangat.
Ada yang lari ke toilet untuk motong ayam, nengok kanan, nengok kiri, ada yang lihat. Kemudian ada yang di kolong jembatan motong ayam, nggak ada yang lihat. Kemudian ada yang ngumpet di semak-semak motong ayam, nggak ada yang lihat. Nah kemudian ayam yang sudah terpotong ini dibawa masuk ke dalam kelas, dikasih lihat sama bu guru. Bu guru, ini loh tugasku sudah selesai. Wah hebat, kamu pintar semuanya. Rupanya ada satu anak itu yang membawa ayamnya masih hidup. Wah itu dibully itu, diajak, weh kamu kenapa ayamnya masih hidup, weh semuanya ngecek seperti itu. Kemudian dengan penuh bijaksana, bu guru ini mengatakan, kenapa kamu menghina temanmu? Karena dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian bu guru menanyakan pada siswa ini, nah, tapi bukannya bu guru mengatakan, ayo tolong potong ayamnya di tempat yang tersembunyi. Kenapa kamu gak lakukan, nak? Maaf bu, saya tidak berhasil mencari tempat yang tersembunyi. Alasannya apa? Alasannya Allah selalu melihat saya. Dimanapun tempat, Allah selalu melihat saya. Kemudian bu guru mengatakan apa? Di antara kalian, ketahuilah yang paling benar adalah satu siswa yang kalian hina ini, siswa yang kalian ejek ini, karena dia tidak berhasil menemukan tempat yang paling tersembunyi di muka bumi, karena Allah selalu melihat kita. Maka anak-anakku semuanya, tolong lakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan lipat gandakan semuanya. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Berbakti sama siapa lagi? Guru-guru kita. Kemudian apa? Rajin beribadah. Jadi anak yang solih, solihah. Ini ya, kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas sama Allah. Nah, ini kisah di temannya Kak Eri. Kebetulan Kak Eri tugas di rumah sakit. Nah, ada teman Kak Eri namanya Dr. Anwar. Ini kisah nyata yang perlu saya sampaikan untuk dicontoh, diteladani kebaikan-kebaikannya. Kisahnya seperti apa? Nah, suatu ketika, ini sekecil apapun kebaikan selalu dibalas sama Allah. Saat Anwar kecil itu kelas 3 SD, dia itu pulang dari sekolah, di mana sekolahnya itu rupanya ada kegiatan. Kemudian Anwar kecil ini pulang lebih dahulu. Ternyata sampai di rumah Anwar kecil ini nggak bisa masuk ke dalam rumahnya karena apa? Rumah dalam keadaan terkunci atau dikunci. Kemudian bapak ibunya pergi, Anwar hanya tunggu di depan rumah sembari makan bekalnya. Sembari makan apa? Bekalnya. Nah, ketika Anwar kecil ini mau minum, rupanya dia lupa kalau botol minumnya itu ketinggalan di laci dalam kelasnya. Kemudian Anwar kecil ini akhirnya ke kelas kembali untuk mengambil botolnya, tapi ternyata ruang kelas sudah terkunci karena gurunya ada rapat semuanya. Kemudian dia pulang, ini dia tidak ada bekal untuk minum dan sebagainya karena rumahnya terkunci, karena tahu bapak ibunya dia tuh pasti pulang seperti biasanya. Nah, rupanya tetangga depan rumahnya mengetahui, mendatangi Anwar kecil ini. Hai Anwar, kamu kenapa nak? Bu, maaf, tadi aku habis makan, tapi minumku ketinggalan. Setelah saya ambil, ternyata botol minumku ada di dalam dan terkunci. Apakah ibu punya minum untuk saya? Baik, ibu akan ambilkan minum untuk kamu. Maaf bu, tadi ibuku tuh membekali susu. Apakah ibu ada susu buat aku? Ada. Kemudian ibu ini membuatkan segelas susu sama Anwar ini. Kemudian tak lupa Anwar mengucapkan terima kasih. Kemudian Anwar minum susu ini. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Ibu ini semakin beranjak tua, kemudian Anwar ini semakin dewasa. Satu hari, ada seorang ibu datang ke sebuah rumah sakit. Kemudian konsultasi sama dokter, aku beberapa hari ini kok merasa perutku tidak enak, tidak nyaman, sakit sekali, ada apa dokter? Kemudian dokter melakukan pemeriksaan di USG dan sebagainya. Ternyata ditemukan kanker massa. Nah, kemudian dokter mengatakan, bu, ini ada massa, ada kanker, sudah stadium 4, sudah ini stadium akhir. Apa yang harus kami lakukan dokter? Ini harus dioperasi. Dokter, kalau saya boleh tahu berapakah biaya yang harus saya keluarkan? Karena mengingat saya tidak punya asuransi, saya itu hanya hidup sebatang kara, suami saya sudah meninggal dan saya tidak punya anak. Kemudian dokter Anwar mengatakan, bu, kalau untuk operasi ini biayanya sebanyak 174 juta. Ibu ini nangis, dokter, kalau sebanyak itu saya tidak punya uang.
Seandainya rumah saya jual sekalipun, pasti nggak akan nutup semua biayanya. Sudahlah dokter, saya menyerah saja. Kemudian dokter Arman mengatakan apa? Bu, jangan pulang dulu, barangkali saya salah menganalisa. Kemudian dokter Arman mengatakan, Bu, tolong tinggal sejenak, jangan makan dan jangan minum. Kemudian dipanggil dokter anestesi. Ibu ini ternyata dibius. Kalian tahu, ternyata ibu ini dioperasi, diambil penyakitnya sama dokter Anwar. Kemudian besoknya ibu ini sudah masuk ke dalam ruang perawatan. Nah, dokter Anwar berkunjung dari kamar satu pasien ke kamar yang lain sampai ke kamarnya ibu ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah dokter, saya jauh lebih baik daripada kemarin. Tapi kenapa kok saya dioperasi? Bukankah kemarin saya matur kalau saya nggak punya biaya? Tenang saja Bu, semuanya sudah lunas. Loh, saya nggak punya anak loh dokter. Iya, saya nggak punya suami. Tadi kan kemarin saya bilang kalau rumah saya jual sekalipun, saya nggak bakal bisa menutupnya. Ketahuilah Bu, sampai 10 hari ke depan saya sudah tahu bilnya ini berapa dan sudah yang melunasi. Siapa dokter yang melunasi? Ketahuilah, saya adalah anak kecil kelas 3 SD yang ibu kasih segelas susu. Dan sekarang saya membalasnya dengan apa? Melunaskan semua biaya rumah sakit. Tepuk tangan untuk kehebatan-kehebatan ini. Sekecil apapun kebaikan, ini kisah nyata yang dialami sahabat saya, Dr. Anwar, di rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi anak-anak semuanya teladani kebaikan-kebaikannya. Bantu sahabat kita, bantu teman kita sepanjang kita mampu. Kalian tahu ciri-ciri orang kaya itu apa? Ternyata orang kaya itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, bukan rumahnya bagus, mobilnya mewah, tidak. Tapi justru orang kaya itu adalah orang yang ikhlas menolong dan memberi. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita tolong sahabat kita, tolong teman-teman kita, maka di hadapan Allah kita orang-orang kaya. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Bantu sahabat kita, bantu teman kita yang sedang berkesusahan, hibur hatinya dan sebagainya. Itulah ciri-ciri orang yang hebat, ciri-ciri orang yang insya Allah Allah ridhoi akan jalan hidupnya. Siapa yang ingin sukses? Ayo. Iya. Coba deh, kok kayaknya ini fokusnya sudah mau persiapan buka puasa ya. Mana semangatmu? Yuk, sekarang kita ajak main ya, main hipnotisan sugestinan ya. Tangannya coba ulurkan ke depan semuanya. Iya, lurus ke depan. Ya, jangan ditaruh di bawah. Yuk, ikuti perangkatannya mau sukses ya. Ya. Nah, anakku semuanya, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Bayangkan seolah-olah Kak Eri ini membawa 2 buah batu bata. Bayangkan ya. Dalam hitungan ketiga, Kak Eri akan letakkan di tangan kanan kalian dalam hitungan ketiga. Perhatikan baik-baik. 1. Bayangkan batu bata itu warnanya apa? Merah dan sebagainya. Hitungan ketiga, Kak Eri akan letakkan di tangan kanan kalian dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, sudah. Sekarang tangan kiri kalian. Perhatikan, Kak Eri akan mengikatkan 5 buah balon gas. Ya, 5 buah balon gas. Dalam hitungan ketiga, seolah-olah saya mendekati kalian, lurus seperti ini, jangan ditekuk, lurus tangannya. Iya. Bayangkan saya akan mengikatkan 5 buah balon gas ya dalam hitungan ketiga. Bayangkan saya ada di samping kalian. 1, 2, 3. Nah, sekarang mulai rasakan kanan dan kirinya. Tangan kanan ada apa tadi? Batu bata. Dan kiri ada balon. Sekarang saya akan tambahkan lagi batu batanya. Ya, di tangan kanan kalian. Dalam hitungan ketiga, saya akan tambahkan 2 buah batu bata lagi. 1, 2, 3. Ya, sekarang tangan kiri. Saya akan tambahkan 5 buah balon lagi. Berarti ada 10, 3 kayak gitu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, sekarang rasakan. Kalau berat jangan dilawan, nanti sakit tangan. Tepuk tangan yang meriah membangunkan kita dari permainan ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, tangan kanan terasa bagaimana? Berat. Tangan kiri terasa bagaimana? Ringan, padahal tidak ada apa-apanya. Ini saya ambil contoh ya. Kalau kalian fokus pada permainan ini beberapa hal yang sering saya lakukan.
bahkan sampai berkeringat menahan. Ini kita punya masalah yang sama umpamanya. Coba deh saya pinjam sesuatu, mungkin nggak boleh sebentar. Ya, atau benda apa? Ya, ya mungkin ya. Kalian itu dalam setengah menit sampai 30 menit memegang ini kuat. Tapi kalau mungkin kalian pegang selama 1 jam, 2 jam, 5 jam, 24 jam, belum tentu kalian kuat seperti ini. Padahal ini ringan, mungkin kalian sepelekan, ringan bisa. Tapi kalau misalnya berjam-jam, belum tentu tangan kalian kuat untuk menahan berat meskipun benda ini kecil sekali. Jadi anak-anakku semuanya, pesan kakak di sini, tolong ya, untuk sukses itu, kalian tahu cintanya Allah sama kita. Ingat, Allah itu al-ghoyur, apa itu? Zat yang cemburu. Kalau cinta kita kepada dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu bakal terjadi pada diri kita. Apa itu? Nah, ternyata akan datang satu waktu kita akan diuji keimanan kita. Allah akan berikan apa? Akan Allah ambil semuanya, orang-orang yang kita sayangi, termasuk penyakit dan sebagainya. Namun Allah berfirman apa? Berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Ayat 155. Saya ambil contoh penyakit. Ketika kita sakit, mari kita lihat badan kita ini sakit sekali, nafsu makan kita tidak ada, wajah kita tadi yang berseri-seri menjadi pucat dan sebagainya. Qadarullah, kalau kita bisa menerima ini semuanya, itulah cara Allah mencintai kita. Sebelum yaumil hisab tiba, maka kita dihisab, diringankan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sembuh, lihatlah apa yang terjadi. Nafsu makan kita kembali punya nafsu makan. Kemudian wajah kita kembali berseri-seri. Namun satu yang tidak akan pernah kembali, apa dah? Dosa. Inilah bulan yang penuh berkah ini. Kemarin kakak ingat, kakak ditelepon sama seorang kapolsek yang ada di Baturetno Wonogiri untuk mengambil, karena kakak punya pondok pesantren. Santrinya kakak ada sebanyak 485, semuanya penyandang difabel. Semuanya santrinya kakak ini semuanya autis, anak-anak berkebutuhan khusus. Ini. Nah, kemarin saya diminta untuk mengambil 2 anak berkebutuhan khusus, tepatnya di Kecamatan Baturetno. Saya parkir di depan masjid karena jalannya tidak bisa dilalui mobil. Ternyata setelah saya sampai di rumah itu, apa yang terjadi? Ibu ini punya 3 anak, 3-tiganya itu Down syndrome semuanya, bayangkan. 3-tiganya Down syndrome semuanya, autis. Dari anak pertama sampai ujiannya lagi apa? Anak pertama yang perempuan itu punya anak, tidak jelas siapa suaminya. Ini ujiannya luar biasa sekali. Dan yang kedua yang membuat saya miris, saya prihatin dan buka polsek kemarin itu apa? Ternyata ibu dan anak-anak ini sudah 3 hari tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Saya masuk ke dapur, kemudian saya tengok itu ternyata hanya kendil itu yang ada air putihnya, dan anak selalu ketika lapar disuruh minum air putih. Masya Allah, kalian di sini masih nyaman, masih enak dengan makanan-makanan kita. Tapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang ternyata kemarin 3 hari sampai tidak makan karena ada yang memang tidak ada yang dimakan seperti itu. Nah, tolong anak-anak bersyukur ya, syukuri. Maka ketika kita bersyukur, nikmat kita kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tak kasih lihat. Ini bagi anak-anak saya yang ingin sukses ya. Tadi saya tanya lagi, siapa yang ingin sukses? Saya tunjukkan jari. Iya. Orang yang sukses itu harus didorong. Nah, kisahnya seperti ini. Dengarkan. Ada seorang raja memberikan pengumuman. Ya. Wahai seluruh rakyatku semuanya, saya akan memberikan separuh dari istana saya jika ada seseorang yang berani menyeberangi sungai ini dan sampai di ujung sana. Saya akan berikan istana saya, kekuasaan saya separuh dari apa yang saya miliki. Ternyata tidak ada yang berani, karena menurut informasi yang simpang siur bahwa sungai ini banyak buayanya. Nah, rupanya ada seorang laki-laki itu sedang melolok sungainya, ada seseorang mendorongnya. Kemudian orang ini tercebur ke sungai. Kemudian orang ini ketakutan sekali sampai renang. Karena kalau kembali ke sana naik tidak mungkin, tapi bisanya hanya ke sana, menyeberang. Dan kemudian penonton di sana tepuk tangan semua, hebat, Bapak luar biasa sekali bisa menyeberangi sungai ini. Kenapa kok Bapak bisa sampai di sini? Saya sebenarnya takut, tapi ada orang yang mendorong saya. Kemudian sang raja dan bijaksana mengatakan, wahai Bapak, saya akan berikan separuh dari istana yang saya miliki seperti janji saya. Dan ketahuilah bahwa sungai itu sebenarnya tidak ada buayanya.
Saya hanya memberikan informasi supaya mereka itu benar-benar takut, tapi ternyata saya melihat ada orang pemberani, meskipun seorang pemberani tapi harus didorong seperti itu. Anak-anak untuk sukses atau berhasil memang kadang-kala harus didorong seperti itu. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu berani sama kedua orang tuamu. Ingat, ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Saya kasih kisah di hadis riwayat Ibnu Majah. Ini tentang bagaimana perjalanan seorang bayi sebelum lahir di dunia. Itu ternyata ada percakapannya antara Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang bakal dilahirkan di dunia. Percakapannya kayak apa? Simak baik-baik, saya akan bacakan dengan judul Siapa Malaikat Kita Yang Sesungguhnya. Ini adalah saya terjemahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dengarkan baik-baik. Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan di dunia. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok mereka akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya di sana ya Allah? Karena saya ini begitu kecil dan lemah." Ya, selanjutnya lagi ya. Saya ulang, siapa malaikat kita? Hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan di dunia. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok mereka akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya di sana ya Allah? Karena saya ini begitu kecil dan lemah." Kemudian Allah menjawab, "Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan menyayangimu. Tapi ya Allah, di surga ini aku sudah senang dan aku hanya bernyanyi tertawa di sini. Dan ini sudah cukup bagi saya untuk bahagia." Demikian kata si bayi. Allah menjawab, "Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan semakin merasakan kehangatan cintanya dan jadi lebih berbahagia." Si bayi pun bertanya kembali, "Dan apa yang dapat saya lakukan saat saya bicara kepadamu ya Allah?" Yang lagi Allah menjawab, "Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa kepadaku." Si bayi pun masih belum puas dan dia pun bertanya lagi, "Tapi ya Allah, saya mendengar bahwa di bumi sana banyak orang yang jahat. Siapa akan melindungi saya?" Dengan penuh kesabaran, Allah pun menjawab kembali, "Malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwa dan raganya sekalipun." Si bayi pun tetap belum puas dan melanjutkan pertanyaannya, "Tapi saya akan bersedih ya Allah karena tidak bisa melihat Tuhan lagi." Dan Allah menjawab, "Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana cara agar kamu kelak kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu." Saat itu surga begitu tenangnya sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, "Ya Allah, jika aku harus pergi ke dunia sekarang, bisakah Engkau beritahukan kepadaku siapakah nama malaikatmu nanti?" Allah menjawab, "Kamu dapat memanggil malaikatmu dengan sebutan siapa? Ibu." Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk seorang ibu. Ya. Ibu digambarkan sosok malaikat yang tidak bersayap. Dengarkan, bagaimana tidak? Bukan perkara yang mudah membawa kalian selama 9 bulan lamanya. Dan ketika melahirkan kalian, nyawa taruhan dari seorang ibu. Tidak sedikit lebihan gugur menjadi syuhada ketika melahirkan putra putrinya. Lihatlah perjuangan ibumu nak. Dulu tengah malam, ibumu rela bangun untukmu, menggantikan popok kamu yang basah. Ketika kamu sakit, ibumu yang pertama kali mencarikan obat buatmu. Dan lihatlah ketika ibu berdoa, selalu ada namamu yang disebut di dalam doa ibumu. Padahal belum tentu ketika kamu berdoa mau menyebutkan nama ibumu. Doanya ibu, kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan tidak pernah habis. Tapi doanya anak ke orang tua terkadang hanya sepanggal galah saja. Jadi anak-anakku semuanya berbaktilah pada orang tuamu sebelum terlambat. Ingat, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali anak yang bagaimana? Waladun solihun, anak yang solih maupun solihah.
supaya kelak doamu itu bisa membantu dan memberi nama orang tuamu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup saya kasih ya, ini kesaksian di tempat saya bekerja. 4 tahun yang lalu di rumah sakit tempat saya bekerja, ada kejadian yang sangat tidak masuk akal. Ada seorang anak dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor. Tapi begitu ibunya masuk ruang ICU dan menggendong jenazah anak ini, lalu dia berdoa kepada Allah, air mata ibu ini tepat menetes di mulut dan tangan dari jenazah anaknya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, anak hidup kembali. Kita saksikan dahsyatnya doa seorang ibu. Film dari kisah nyata, seorang ibu yang melahirkan anak kembar, tapi salah satunya tidak bernafas. Sampai akhirnya dokter mengatakan dia meninggal. Kemudian sang ibu pun membawa ayah sambil berkata, apakah kau tidur anakku sayang, bangunlah. Setelah lama kemudian sang anak pun bernafas kembali dan menangis. Subhanallah, ini dia videonya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Yang baik-baik, kedua anak terakhir kembar, namun yang satu ini meninggal karena jantungnya bocor. Ini yang meninggal. Saat bapak ibunya masuk ruang ICU untuk mengambil jenazah anak ini, anak sudah dinyatakan meninggal selama 2 jam. Jenazahnya akan dibawa pulang. Awal-awalnya ibu ini tambah nggak nangis, tapi lama-lama ibu ini nggak kuat melihat jenazah anaknya dan dia mulai nangis. Karena dia menjadi kamera CCTV, kalau saya tanya pecahan dong yang menangannya, dia mengangkat jenazah anak ini, dia pandang wajahnya dan berharu, dia peluk jenazah anak ini sebagai pelukan terakhirnya, helai rambutnya dengan penuh kasih sayang, tidak ada respon sama sekali. Dan suaminya di sampingnya ini mengingatkan, istriku, ikhlaskan kepergian anak kita, kata suaminya. Tapi apa jawaban istrinya? Kita lihat ada tulisan, apakah kau tidur wahai anakku sayang? Bangunlah nak, ini ibumu. Ya Allah, sempurnakan kebahagiaan dan bangunkan anakku. Lihat ya, air mata ibunya mengalir di netes. Nah, tangannya bergerak. Kemudian air mata ibunya menetes dari hidung ke mulut anak ini. Allahu Akbar, anak ini hidup kembali. Perawatnya bingung, dokternya langsung sujud kepada Allah. Ini bukan rekayasa kamera, dahsyatnya doa seorang ibu. Maka saya berani mengatakan, jika ada anak yang berani sama orang tuanya, tertutuplah pintu-pintu surga bagi anak tersebut. Karena ketika ibu berdoa kepada Allah, maka aras Allah bergoncang. Kemudian bahkan kasih sayang seorang ibu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada anak-anaknya. Jadi anak-anak semuanya kita bisa petik hikmahnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ayo kita saling mendoakan, doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, supaya kita semua selalu dalam lindungan dan jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Ayo angkat kedua tanganmu nak, izinkan kakak pimpin doa buat kalian semuanya. Fokuslah dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang menatap, Maha melihat dan Maha mengenal segala hati kami. Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini sudah sepatutnya dan sepantasnya kami bersyukur kepadamu. Karena di bulan yang kami nanti-nantikan, bulan yang penuh berkah ini, ya Allah, banyak ampunan yang kami terima ketika kami melakukan yang terbaik di bulan ini, ya Allah. Dan saat ini, saatnya kami bersimpuh untuk memohon kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, apapun yang sudah kami buat, kami lakukan selama ini. Dan ya Allah, sebagai orang tua, kami akan mendoakan anak-anak. Tolong jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kelak doa mereka kami nantikan, ya Allah. Kemudian anak-anak pun akan mendoakan orang tua. Tolong dengarkan doa mereka. Untuk yang pertama kali mereka doakan ibu mereka. Ibu, inilah aku anak ibu. Aku minta maaf jika selamanya aku bersalah kepada ibu, selalu membantah kata-kata ibu, terkadang tidak mengindahkan kata-kata ibu. Aku minta maaf ya Bu, aku sayang sama ibu. Kemudian anak-anak akan mendoakan bapaknya. Tolong dengarkan doa mereka. Ya Allah, tolong lindungi dan jaga bapakku. Aku sayang sama bapak, karena bapak selama ini berjuang untuk menafkahi kami, berjuang untuk menghidupi kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami di antara mereka semuanya. Wabil khusus kami doakan untuk anak yatim, di antara mereka yang mungkin tidak pernah mendapatkan pelian kasih sayang seorang bapak, juga mungkin tidak pernah merasakan dipeluknya seorang bapak, mungkin tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Kami doakan ya Allah, berikan masa depan yang terang, masa depan yang terbaik untuknya. Dan kami juga doakan, jika di tempat ini ada yang terpisah karena maut, mungkin karena pasangannya, orang tua atau anaknya yang sudah kau panggil, berikan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Kami yang melanjutkan perjuangan di dunia ini, berikan yang terbaik untuk kami mengisi hidup kami ini. Kemudian kami juga doakan para guru, para ustadz, para ustazah,
yang selalu mereka rindu untuk menjadikan anak-anak yang terbaik di Ar-Royan ini ya Allah. Berikan kemudahan-kemudahan karena mereka sudah memudahkan urusan anak-anak. Tolong mudahkanlah urusan mereka, baik dunia maupun akhirat mereka. Jadi Allah ya Rabbi, mudah-mudahan setitik air hari ini yang kami rasakan ini menjadi oase bagi kami, supaya kami paham bahwa hidup ini senantiasa kami bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Mudah-mudahan sepulangnya kami nanti di tempat ini senantiasa dalam lindungan-Mu dan jangkauan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak, sebelum kakak tutup, tak kasih lihat pondok pesantrennya kakak sebentar ya. Pondok pesantrennya kakak itu namanya Baitul Ilmi. Ini pondok pesantren, harusnya turun aja ya. Keluar, ya. Nah, ini pondok pesantren khusus anak-anak difabel. Ini satu-satunya di Indonesia. Dan kakak mendirikan pondok pesantren ini itu semenjak meninggalnya anaknya kakak. Anak kakak satu-satunya meninggal. Kemudian istrinya kakak juga meninggal, maka sebagai gantinya saya mendirikan pondok pesantren. Ini pondok pesantren khusus anak-anak penyandang difabel. Nanti cari di internet. Alhamdulillah saya pernah diundang di acara Kick and D di Metro TV. Nah, ini terkait dengan pondok pesantren difabel ini satu-satunya di Indonesia. Ini semuanya penyandang disabilitas. Ini jadi hari-hari saya tinggal bersama anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus, anak kesayangan Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana aktivitas sehari-hari. Anak-anak kami itu di sana meskipun buta, itu ternyata menghafal Al-Quran, Habib. Kemudian meskipun tidak punya kaki, itu rajin sholat. Meskipun tidak sempurna, cacat mental dan sebagainya, namun luar biasa sekali. Mereka tidak pernah menuntut handphone, mereka tidak pernah minta ke mall, mereka tidak pernah minta piknik dan sebagainya. Nah, kenapa kok saya lebih memilih pondok pesantren anak difabel? Karena anak ini sudah dihisab saat di dunia, tinggal nanti nikmat akhiratnya. Karena saya nggak tahu sholat saya diterima apa tidak. Saya hanya ingin mendapatkan syafaat dari beberapa orang yang memang harusnya mendapatkan hak yang jauh lebih baik, tapi karena memang qadarullah seperti itu, maka dia ikhlas untuk menerima. Ini pondok pesantren kami namanya Baitul Ilmi. Nah, ini nggak punya kaki. Ya, ini tangannya diamputasi karena kanker. Down syndrome seperti ini banyak sekali. Lihat ya, di sini ada ustazah kami. Ustazah kami itu tidak pernah ngeluh. Mereka harus istiqamah, menyamiki, memandikan, menggantikan mencuci kotorannya tanpa cuci dan sebagainya. Jadi saya berpesan juga pada teman-teman ustazah di Ar-Royan ini, ayo semangat. Di atas langit masih ada langit. Ya, selalu berjuang yang terbaik untuk masa depan anak-anak, menjadikan anak-anak yang benar-benar anak yang soleh-soleh seperti itu. Nah, ini hari-hari kami. Jadi anak kami itu sampai ada yang duduk seperti itu nggak bisa, harus didudukkan dan sebagainya. Mereka nggak pernah minta handphone, mereka nggak pernah minta ke mall. Rasanya ke mall itu kayak apa? Mereka nggak pernah minta makan itu harus hilangnya itu. Mereka minta ke siapa? Ini. Nah. Jadi tolong jangan suka sombong ya, hargai temanmu, sayangi temanmu, mudah-mudahan dimotivasi terbaik untuk anak-anakku semuanya. Ayo gapai ridhonya Allah. Demikian jamaah semuanya, anak-anak semuanya, jika ada yang baik di tempat ini insya Allah itu semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada lisannya yang salah dari saya mohon dimaafkan, saya pribadi yang jauh dari kata sempurna. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.